Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Indra Prasetyo dari kelas 5 IKRD. Di sini saya akan menjelaskan hasil review 15 jurnal yang telah saya kerjakan. Namun sebelum langsung ke review jurnalnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Jadi cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan dan memproses data serta aplikasi melalui internet tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik yang kompleks. Jadi, sumber-sumber daya digital seperti server, storage, database, software, dan analytic tools di-hosting secara virtual di internet oleh penyedia layanan cloud. Jadi, jurnal yang pertama itu judulnya adalah Rancang Bangunan Infrastruktur Cloud Computing dengan OpenStack pada jaringan lokal menggunakan VirtualBox. Oke, di sini saya akan berikan highlight dulu. Jadi yang akan saya bahas ini tidak semuanya, paling hanya menjelaskan judul, terus juga penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, mungkin subjek penelitian, materi penelitian, langkah-langkah penelitian, hasil penelitian, dan kekuatan, kelemahan, serta kesimpulan. Ini beberapa ada yang mungkin tidak dijelaskan, tapi nanti filenya akan dikirim ke Google Drive. Jadi review jurnal ini akan ada di Google Drive. Bersama juga yang jurnal-jurnal yang sudah saya review. Oke, jadi jurnal yang pertama itu judulnya adalah Rancang Bangun Infrastruktur Cloud Computing dengan OpenStack pada jaringan lokal menggunakan VirtualBox. Nah, di sini tahun publikasinya itu 2021. Penulisnya Andi Setia di Manado, Ivana Marta Siregar, Nora Januarti Panjaitan, Heru Sugara. Oke, langsung ke tujuan penelitiannya ya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun infrastruktur cloud computing bersifat private cloud menggunakan OpenStack sebagai platform, Ubuntu Server sebagai sistem operasi dan VirtualBox sebagai alat virtualisasi pada jaringan lokal kampus Politeknik Bisnis Indonesia. Tujuannya agar mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi cloud untuk kegiatan praktikum dan memahami penerapan teknologi pada era 5.0. Nah, subjek penelitiannya itu sistem jaringan lokal laboratorium komputer di Politeknik Bisnis Indonesia termasuk server dan perangkat pendukungnya. Lalu, metode penelitiannya bagaimana? Jadi, metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan rekayasa sistem dengan tahapan identifikasi masalah, menentukan kebutuhan laboratorium kampus terhadap sistem cloud, dan berikutnya itu studi literatur, mengumpulkan teori dan referensi terkait OpenStack dan virtualisasi. Berikutnya adalah perancangan sistem, perancang topologi jaringan dan konfigurasi server. Berikutnya adalah implementasi atau penerapan, menguji sistem secara virtual menggunakan VirtualBox. Yang terakhir adalah evaluasi, menilai kinerja sistem berdasarkan hasil instalasi dan pengujian. Kita lanjut ke langkah penelitiannya. Jadi yang dilakukan oleh peneliti itu melakukan instalasi VirtualBox di server kampus, lalu juga instalasi Ubuntu Server 14.04 LTS, instalasi konfigurasi OpenStack Mitaka, uji coba layanan OpenStack, Glance, Nova, Neutron Horizon, lalu uji akses instance melalui PC dan perangkat Android, lalu evaluasi performa sistem dan fungsionalitas. Lalu hasilnya bagaimana? Jadi sistem private cloud berhasil dijalankan dengan baik pada jaringan lokal kampus. Semua layanan OpenStack berfungsi normal, akses pengguna melalui SSH dan VNC berhasil dilakukan baik dari PC maupun Android. Infrastruktur virtual yang dibangun memenuhi kebutuhan praktikum mahasiswa secara efisien. Lalu, apa sih kekuatan dari jurnal ini ya, jurnal yang pertama? Jadi kekuatan dari penelitian jurnal yang pertama ini yaitu implementasi nyata di lingkungan kampus menggunakan teknologi open source.
OpenStack, Ubuntu, VirtualBox memberikan solusi efisien bagi kegiatan praktikum TI, dokumentasi hasil pengujian lengkap dan sistematis. Namun, di satu sisi ada kekuatan, tentunya pasti ada kelemahan dari penelitian ini. Jadi, apa sih kelemahannya? Yaitu tidak ada analisis kuantitatif terhadap performa sistem. Misal, throughput, latensi, CPU usage. Lalu, ada kelemahan berikutnya itu versi software yang digunakan. Ubuntu 4.04 OpenStack ditangkap tergolong lama. Nah, yang terakhir adalah lingkup pengujian terbatas pada jaringan lokal, belum diuji untuk skala besar. Oke, dan kita ada di kesimpulannya. Jadi, penelitian itu sudah berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem private cloud computing menggunakan OpenStack pada jaringan lokal kampus. Sistem berjalan sesuai tujuan, mendukung kegiatan praktikum, dan dapat menjadi dasar pengembangan cloud untuk skala lebih besar. Namun, penelitian selanjutnya perlu menambahkan analisis performa dan pembaruan versi perangkat lunak agar hasilnya lebih relevan terhadap perkembangan teknologi terkini. Oke, berikutnya ke jurnal yang dua. Jurnal kedua itu judulnya adalah Penerapan Cloud Computing sebagai Media Pembelajaran Berbasis Online Masa Pandemi COVID-19. Tahun terbitnya itu 2020, penulisnya Wilda Susanti dan Ramalia Noratama Putri. Lalu, apa tujuan penelitiannya? Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan mengonfigurasi teknologi cloud computing di sisi server pada lingkungan perguruan tinggi agar dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan bagaimana pengguna aplikasi Google Classroom sebagai fasilitas cloud dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar secara online. Lalu subjek penelitiannya itu apa dan siapa? Subjek penelitiannya adalah Sivitas Akademika di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang menggunakan layanan cloud computing dalam kegiatan pembelajaran daring. Metode penelitiannya apa? Metode yang digunakan itu NDLC, Network Development Life Cycle, yang meliputi tahap analisis. Jadi, menganalisis kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi jaringan. Desain, merancang desain jaringan cloud dan topologi sistem. Simulation or prototype, membuat simulasi awal kinerja jaringan. Dan berikutnya itu adalah implementation, menerapkan sistem cloud dengan konfigurasi pada server menggunakan cPanel dan Google Classroom. Berikutnya adalah yang terakhir, monitoring, membantu kinerja jaringan agar sesuai kebutuhan pengguna. Oh sorry, masih ada satu lagi. Manajemen mengelola sistem agar berfungsi stabil dan efektif. Oke, bagaimana langkah-langkah penelitiannya? Yang pertama adalah analisis kebutuhan jaringan dan perangkat server, desain topologi cloud, dan perancangan domain di cPanel, mengimplementasi sistem melalui pembuatan domain dan konfigurasi server cloud, integrasi dengan layanan Google Classroom untuk pembelajaran daring, dan berikutnya adalah evaluasi hasil penggunaan melalui wawancara dan observasi pengguna. Jadi hasilnya apa yang setelah diteliti? Penelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi cloud computing berhasil dilakukan menggunakan cPanel dan layanan Google Classroom. Sistem yang dibangun memudahkan dosen dan dalam memberikan materi, tugas, serta ujian secara online, dan memudahkan mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Penggunaan cloud computing terbukti efektif selama masa pandemi untuk menggantikan perkuliahan tatap muka. Oke, kita langsung ke kekuatan penelitiannya. Relevan dengan kondisi pandemi dan kebutuhan pembelajaran daring. Jadi, penelitian ini cocok untuk keadaan di saat pandemi saat itu. Oke, dan menggunakan pendekatan praktis NDLC dengan langkah implementasi yang jelas.
menunjukkan penerapan nyata cloud computing di lingkungan pendidikan tinggi, memberikan solusi efisien dan mudah diterapkan menggunakan layanan gratis Google. Nah, tetap ada kebalikannya ya, nggak mungkin kekuatan tidak ada kelemahan, karena yang sebenarnya hanya milik Allah. Masya Allah. Nah, jadi kelemahan penelitiannya itu adalah tidak ada analisis kuantitatif mengenai peningkatan efektivitas belajar. Uji coba hanya dilakukan di satu institusi, belum mencerminkan generalisasi luas. Kurang menampilkan data performa teknis, misalnya bandwidth, uptime, dan response time. Juga tidak membahas aspek keamanan data pengguna cloud secara mendalam. Nah, jadi kesimpulannya apa? Penerapan cloud computing sebagai media pembelajaran daring pada masa pandemi terbukti efektif meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Sistem cloud memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi tanpa batas waktu dan tempat. Meskipun demikian, penelitian selanjutnya perlu memperluas analisis performa sistem serta aspek keamanan agar hasil implementasi lebih komprehensif dan dapat diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Lanjut ke jurnal ketiga. Judulnya adalah Analisis Dampak Cloud Computing Terhadap Keamanan Sistem dan Data. Tahun terbit atau tahun publikasi 2023. Penulisnya Rasman Rifani, Mario Dwi Prakoso, Pandu Dwi Laksono. Tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan teknologi cloud computing terhadap keamanan sistem dan data, serta mengidentifikasi ancaman potensial yang timbul dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi mitigasi risiko dan pengelolaan keamanan melalui autentikasi, enkripsi, serta pemilihan layanan cloud yang terpercaya. Subjek penelitian ini adalah yang dikaji adalah sistem keamanan data dan infrastruktur cloud computing pada berbagai penyedia layanan seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform, serta studi kasus terkait penerapan keamanan cloud pada organisasi atau institusi. Lalu metode penelitiannya bagaimana? Jadi penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 4 pendekatan, yaitu yang pertama literatur review, meninjau berbagai jurnal dan buku terkait keamanan cloud computing. Dan yang berikutnya adalah studi kasus. Peneliti menganalisis contoh penerapan keamanan cloud di berbagai organisasi dan universitas. Berikutnya analisis data. Mengkaji temuan literatur dan data pendukung untuk memahami implementasi keamanan. Berikutnya kajian teoritis, menyusun analisis konseptual tentang penerapan dan risiko keamanan cloud. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah penelitiannya. Pengumpulan data dari sumber literatur, jurnal, dan studi terdahulu. Nah, berikutnya adalah analisis terhadap berbagai layanan cloud computing AWS, Azure, GCP. Nah, yang ketiga, identifikasi ancaman dan risiko yang muncul dalam adopsi cloud. Yang keempat, evaluasi metode keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, SSL, dan kontrol akses. Yang terakhir, penyusunan hasil analisis serta rekomendasi keamanan sistem cloud. Lalu apa yang dihasilkan dari penelitian ini? Pengumpulan data dari sumber literatur, jurnal, dan studi terdahulu. Analisis terhadap berbagai layanan cloud computing, AWS, Azure, GCP. Identifikasi ancaman dan risiko yang muncul dalam adopsi cloud. Yang keempat, evaluasi metode keamanan seperti autentikasi pengguna. Oh, lalu ada kekuatan penelitian. Kekuatan penelitiannya yaitu pembahasannya komprehensif dan relevan isu keamanan cloud terkini. Yang berikutnya menggabungkan analisis teoritis dan studi kasus nyata.
memberikan rekomendasi praktis dan spesifik seperti autentikasi, enkripsi, pemilihan layanan terpercaya, lalu mengulas berbagai penyedia layanan besar secara objektif. Lalu kelemahannya apa? Dari penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris atau pengujian langsung terhadap sistem cloud. Hasil masih bersifat konseptual dan belum menyertakan data kuantitatif, tidak disertakan analisis perbandingan performa antara metode keamanan yang digunakan. Fokus penelitian masih umum, belum spesifik pada sektor industri tertentu. Penelitian, jadi kesimpulannya apa? Penelitian menyimpulkan bahwa keamanan merupakan aspek paling kritikal dalam penerapan cloud computing meskipun teknologi cloud meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Risiko keamanan seperti akses tidak sah, kebocoran data tetap tinggi. Lalu solusi yang direkomendasikan meliputi penerapan autentikasi pengguna yang kuat, enkripsi, enkripsi data, SSL, dan kontrol akses ketat. Penyediaan layanan besar seperti AWS, Azure, dan GCP telah menyediakan sistem keamanan komprehensif yang dapat dijadikan acuan bagi organisasi dalam mengadopsi cloud dengan aman. Nah, lanjutnya adalah yang jurnal keempat, yaitu implementasi teknologi cloud computing pada PT Zurich Topaz Live Jakarta. Tahun publikasinya 2022. Penulisnya yaitu Ahmad Yusroni dan Anton. Jadi kita langsung ke tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasi teknologi cloud computing pada PT Zurich Topaz Labs atau CTL Jakarta guna mendukung sistem kerja fleksibel WFH dan WFO selama pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian juga bertujuan mengevaluasi infrastruktur kekuatan penelitian, implementasi nyata dan terukur pada perusahaan multinasional, analisis infrastruktur dan keamanan jaringan dijelaskan secara detail dan teknis, menggunakan pendekatan praktis dan studi kasus nyata di lingkungan industri, menunjukkan integrasi antar perangkat dan sistem, seperti Citrix, VPN, Microsoft 365. Dan apa kelemahan dari penelitian ini? Tidak menyertakan analisis kuantitatif terkait performa jaringan, misalnya latensi, throughput, atau uptime, dan kurang membahas aspek biaya dan efisiensi ekonomis dari penerapan cloud computing. Lalu, penelitian bersifat deskriptif tanpa simulasi atau pengujian eksperimental. Tidak ada pembandingan dengan model cloud lain di sektor perusahaan serupa. Lalu kesimpulannya apa? Penerapan cloud computing di PT Zurich Topaz Live terbukti efektif dalam mendukung sistem kerja fleksibel dan keamanan data di masa pandemi. Infrastruktur jaringan yang kuat, sistem keamanan berlapis, dan penggunaan layanan cloud yang dapat menjadikan CTL mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan lingkungan kerja digital. Meskipun masih ada kendala teknis seperti pembaruan sistem dan keterbatasan bandwidth. Secara keseluruhan, implementasi cloud computing telah berjalan optimal dan dapat dijadikan model bagi perusahaan lain dalam transformasi digital. Yang berikutnya, jurnal kelima dengan judul Pemanfaatan Cloud Computing untuk meningkatkan efisiensi bisnis pada platform Google Cloud. Tahun publikasinya itu 2025. Penulisnya Muhammad Abdi Rainanda, Michael Christian Yehuda Putra Leita, dan Laurentius Lucky Indrawan dan Davis. Tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan cloud computing, khususnya Google Cloud Platform, dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Adapun tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan layanan GCP seperti App Engine dan Firestore dapat mengurangi biaya, meningkatkan skalabilitas, serta mempercepat pengembangan aplikasi dibandingkan dengan infrastruktur tradisional. Subjek penelitiannya adalah penggunaan layanan Google Cloud Platform
dalam konteks bisnis digital dengan fokus pada layanan App Engine untuk deployment aplikasi web dan Firestore sebagai database NoSQL. Penelitian juga mensimulasikan penerapan REST API untuk konektivitas data dalam skala bisnis kecil hingga menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan implementasi praktis. Studi literatur dilakukan untuk memahami konsep cloud computing dan jenis layanan GCP. Implementasi praktis dilakukan dengan mensimulasikan penggunaan layanan Google App Engine dan Firestore, serta melakukan pengujian biaya menggunakan Google Cloud Pricing Calculator. Dan berikutnya hasil pengujian dibandingkan dengan pendekatan tradisional atau infrastruktur fisik. Nah, langkah-langkah penelitiannya itu adalah yang pertama identifikasi masalah, yaitu biaya operasional tinggi dan keterbatasan infrastruktur fisik. Lalu yang berikutnya adalah studi literatur dengan kajian teoritis mengenai cloud computing dan layanan GCP. Berikutnya analisis kebutuhan, penentuan layanan yang sesuai seperti App Engine, Firestore, dan Pricing Calculator. Lalu perencanaan implementasi, konfigurasi ya AML file, pembuatan database di Firestore, dan pengaturan kredensial API. Lalu implementasi dan pengujian, simulasi aplikasi front-end, koneksi REST API, serta estimasi biaya operasional cloud. Lalu hasil penelitian, penggunaan Google App Engine mengurangi biaya pengadaan server fisik hingga 98%. Yang awalnya dari 79 juta menjadi 950.000 per bulan. Firestore menurunkan biaya database dari sekitar 31 juta menjadi 475 hingga 791.000 per bulan. Penggunaan Google Cloud meningkatkan efisiensi biaya hingga 70% dan mempercepat pengembangan aplikasi sebesar 40% dibanding infrastruktur fisik. Layanan cloud menyediakan fleksibilitas tinggi, memungkinkan pengembang melakukan deployment cepat tanpa pengelolaan server manual. Lalu juga keamanan juga meningkat karena firewall dan SSL sudah termasuk dalam paket layanan GCP tanpa biaya tambahan. Lalu kekuatan penelitiannya menyajikan kombinasi analisis teoritis dan praktis. Maksudnya menyajikan kombinasi analisis teoritis dan praktik implementasi nyata. Berikutnya memberikan perbandingan biaya yang konkret antara sistem cloud dan konvensional, menggunakan alat bantu seperti Google Cloud Pricing Calculator, App Engine, dan Firestore, relevan dengan kebutuhan bisnis modern dalam transformasi digital. Yang berikutnya adalah kelemahannya, tidak dilakukan pengujian performa teknis secara kuantitatif, misalnya throughput atau latensi. Studi terbatas pada implementasi simulasi, belum mencakup penerapan langsung di perusahaan nyata. Aspek keamanan dan privasi data belum dibahas secara mendalam. Dan yang terakhir, penelitian tidak mencakup analisis risiko pengguna cloud pada sektor bisnis yang lebih besar. Kesimpulannya, pemanfaatan Google Cloud Platform terbukti meningkatkan efisiensi bisnis dengan menekan biaya operasional, mempercepat proses pengembangan aplikasi, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan data dan infrastruktur. Google App Engine dan Firestore menjadi solusi efektif untuk bisnis kecil dan menengah yang ingin beralih ke sistem berbasis cloud. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa cloud computing merupakan langkah strategis menuju transformasi digital yang efisien, meskipun masih perlu penelitian lebih lanjut dalam aspek keamanan dan penerapan skala industri besar. Berikutnya yaitu jurnal ke-6 dengan judul Penerapan Cloud Computing dalam aplikasi panggil teknis berbasis Android menggunakan Google Cloud Platform. Tahun publikasi itu 2022, penulisnya Dinda Lusita Fristiani Anissa dan Ria Andriani.
Lalu adapun tujuan penelitiannya yaitu merancang dan membuat aplikasi panggil teknis berbasis Android yang dapat menghubungkan teknis si handal dan terpercaya untuk memperbaiki masalah barang elektronik dengan menerapkan teknologi cloud computing menggunakan Google Cloud Platform atau GCP. Lalu subjek penelitiannya adalah aplikasi panggil teknis berbasis Android, disebut juga GetFix, yang mengatasi kendala kurangnya informasi tempat dan teknisi yang tepat untuk memperbaiki kerusakan barang, barang elektronik seperti handphone, TV, komputer, dan laptop. Metode penelitiannya itu menggunakan metode waterfall dengan pendekatan sistematis dan berurutan. Nah, langkah-langkah penelitiannya itu sebagai berikut. Menggunakan metode waterfall dengan tahapan, yaitu yang pertama adalah analisis dengan survei lapangan, wawancara, dan tinjauan pustaka mengenai kebutuhan, masalah, keinginan pengguna, dan infrastruktur server cloud computing yang akan digunakan. Desain. Perancangan desain, perancangan desain sistem menggunakan UML, use case, dan activity diagram, desain database, desain infrastruktur cloud computing, dan perancangan sistem antarmuka pengguna. Berikutnya, implementasi atau penerapannya dengan pembuatan sistem coding, deploy aplikasi menggunakan layanan GCP, dan pengujian fungsionalitas sistem. Dan selanjutnya adalah maintenance, pemeliharaan sistem termasuk perbaikan kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, hasil penelitiannya, infrastruktur cloud computing yang diterapkan menggunakan Firebase Auth untuk ID token, server, App Engine Service, dan database Cloud Firestore. Dan yang berikutnya atau yang kedua, Google App Engine dengan penerapan platform as a service berhasil diimplementasikan berfungsi sebagai serverless yang otomatis dapat menaikkan atau mengurangi sumber daya. Cloud Firestore diterapkan sebagai NoSQL database yang cocok untuk menyimpan dan menyinkronkan data aplikasi e-commerce. Firebase digunakan untuk autentikasi pengguna atau login, dan aplikasi GetFix berhasil dibuat dengan antarmuka pengguna yang fungsional, meliputi halaman login, home, seperti menu layanan, laptop, handphone, televisi, komputer. Terus membangun aplikasi mobile yang dapat menangani banyak pengguna secara efisien. Tujuan ini dicapai dengan memanfaatkan teknologi cloud computing menggunakan Google Cloud Platform untuk menyediakan infrastruktur serverless yang efisien. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, dan performa aplikasi melalui pendekatan arsitektur serverless cloud computing. Lalu subjek penelitiannya yaitu aplikasi penghitung kalori makanan berbasis mobile. Menggunakan metode studi literatur terkait informasi serverless cloud computing, analisis kebutuhan layanan cloud yang digunakan, perencanaan dan implementasi arsitektur serverless computing, serta pengujian khususnya black box testing dan load testing. Lalu ke langkah penelitiannya. Langkah penelitiannya itu diawali dengan studi literatur, mengumpulkan pustaka dan informasi terkait serverless cloud computing dan Google Cloud Platform dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Berikutnya adalah analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional layanan dan infrastruktur untuk mobile cloud platform berbasis serverless computing. Perancangan dan implementasi. Merancang dan menerapkan serverless cloud computing menggunakan layanan GCP, Cloud Run, Artifact Registry, Cloud SQL, Cloud Storage. Berikutnya pengujian, melakukan pengujian fungsional dengan black box testing dan pengujian non-fungsional dengan load testing menggunakan Apache JMeter. Lalu ada hasil penelitiannya, implementasi layanan Google Cloud Platform, Cloud Run, Artifact Registry, Cloud SQL, dan Cloud Storage berhasil digunakan untuk deployment
penyimpanan image Docker, pengelolaan data terpusat, dan penyimpanan aset gambar. Pengujian fungsional black box testing menunjukkan efektivitas 100% yang berarti semua fitur aplikasi berjalan efektif dan sangat sesuai dengan skenario pengujian yang diterapkan. Lalu pengujian non-fungsional load testing, aplikasi mampu menangani permintaan dengan baik meskipun terjadi peningkatan beban request dari pengguna. Terbukti dengan tingkat kesalahan error rate 0,0% dan kemampuan untuk tetap memberikan respon dalam waktu yang wajar meskipun dengan beban yang tinggi. Aplikasi mampu menangani 300 pengguna menggunakan 2 instance dalam server GCP. Lalu kekuatan penelitiannya yang pertama itu menggunakan arsitektur serverless cloud computing yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, efisiensi, dan performa aplikasi yang merupakan solusi modern dan ekonomis. Yang berikutnya mengintegrasikan beberapa layanan utama Google Cloud Platform seperti Google Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Artifact Registry secara spesifik untuk membangun mobile cloud platform. Menyajikan pengujian yang komprehensif mencakup pengujian fungsionalitas black box testing dengan hasil efektivitas 100% dan pengujian performa load testing dengan indikator keberhasilan yang jelas. Error rate 0,0% pada beban tinggi. Penelitian ini membuktikan bahwa arsitektur serverless adalah tindakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan performa aplikasi mobile. Berikutnya kelemahannya yaitu meskipun disebutkan mampu menangani 300 pengguna menggunakan 2 instance, jurnal tidak secara eksplisit menyebutkan ambang batas kegagalan atau batasan performa maksimal yang diuji. Hanya menunjukkan bahwa performa masih mampu ditangani. Yang kedua adalah tidak ada pembatasan mendalam. Maksud saya, mohon maaf, saya ulang lagi. Tidak ada pembahasan mendalam mengenai rincian biaya yang dihemat atau berbandingan dengan arsitektur non-serverless. Padahal efisiensi biaya adalah salah satu motivasi penelitian. Kesimpulannya, desain dan arsitektur serverless cloud computing pada aplikasi penghitung kalori makanan berbasis mobile menggunakan layanan Google Cloud. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi, mohon maaf. Aplikasi penghitung kalori makanan berbasis mobile menggunakan layanan Google Cloud Platform berhasil diimplementasikan. Penerapan arsitektur serverless berhasil meningkatkan skalabilitas, efisiensi, dan performa aplikasi. Pengujian fungsionalitas black box menunjukkan efektivitas 100% dan pengujian non-fungsional load testing menunjukkan aplikasi mampu menangani beban tinggi dengan error rate yang rendah. Yang berikutnya adalah jurnal ke-8 dengan judul Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing dalam Pembelajaran Informatika di SMK. Tahun publikasi 2024, penulisnya Bayu Rizky Chandra Purnama, Febri Liantoni, dan Maryanti. Lalu tujuan penelitiannya adalah mengeksplorasi dampak menggunakan Google Form, Quizzes, dan WordWall dalam pembelajaran informatika di SMK. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji dan menjelaskan pemanfaatan aplikasi berbasis cloud computing ini sebagai media pembelajaran. Subjek penelitiannya pembelajaran informatika di SMK Negeri 3 Surakarta. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk mendalami pemanfaatan teknologi cloud computing. Langkah-langkah penelitiannya adalah desain penelitian. Studi kasus pada SMK 3 Surakarta yang telah menggunakan teknologi cloud computing. Prosedur penelitian. Yang pertama itu observasi dilakukan selama berapa sesi kelas untuk mengamati penggunaan Google Form, Quizzes, dan WordWall. Yang berikutnya adalah wawancara semi terstruktur dengan guru informatika dan siswa untuk menggali pengalaman, keuntungan, dan tantangan. Lalu yang ketiga, cara pengujian dan perolehan data. Data diperoleh dari catatan observasi, transkrip wawancara, respon siswa di Google Form, serta hasil pretest dan post-test di Quizzes dan WordWall. Berikutnya adalah analisis data, menggunakan analisis tematik, transkrip data, pengkodean, pengembangan tema,
interpretasi. Hasil penelitiannya Google Form efektif untuk mendapatkan tanggapan siswa secara cepat, menyelenggarakan kuis singkat dan survei untuk mengukur pemahaman. Lalu kuisis dan board wall digunakan untuk pretest dan post-test. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dan belajar. Yang berikutnya nomor 9 atau jurnal ke-9 dengan judul Implementasi Cloud Computing dengan Metode Infrastruktur as a Service pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ke Kabupaten PD. Tahun publikasi 2024, penulisnya Mirza Purnandi, Ade Ariska, dan M. Bayu Wibowo. Maksud saya Wibowo. Langsung aja ke tujuan penelitiannya, mengimplementasikan sistem cloud computing melalui metode infrastruktur as a service pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten PD. Tujuannya untuk menyediakan sumber daya komunikasi tervirtualisasi secara lebih efisien kepada organisasi perangkat daerah lain di Kabupaten PD sehingga mengurangi pemborosan resource dan kebutuhan akan server fisik. Subjek penelitiannya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten PD. Diskominsa PD, sebuah organisasi pemerintah daerah yang menyediakan layanan infrastruktur dasar dan TIK bagi OPD lain di Kabupaten PD. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif terapan. Data didapatkan melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara wawancara tak berstruktur terhadap para pemangku kepentingan didukung oleh studi literatur. Langkah penelitiannya, tahap penelitian mengikuti alur identifikasi masalah melalui wawancara dan studi literatur. Berikutnya studi literatur, analisis kebutuhan, menetapkan hardware dan software, perancangan sistem, menggunakan diagram alir, skema jaringan LAN, MAN, WAN, implementasi, instalasi, dan konfigurasi server production dengan Proxmox VA dan server backup dengan Proxmox backup server serta pemantauan resource. Lalu hasil penelitiannya adalah implementasi cloud computing dengan metode infrastruktur as a service pada Diskominsa.id berjalan tanpa kendala. Penggunaan Proxmox VA sebagai platform infrastruktur as a service terbukti tepat mampu menjalankan VPS dengan resource fisik yang dialokasikan secara maksimal tanpa menimbulkan bottleneck. Sistem berhasil menekan biaya pengadaan server dengan memaksimalkan kinerja satu server untuk menjalankan beberapa layanan atau aplikasi virtualisasi. Manajemen server menjadi lebih mudah dan terpusat melalui web interface Proxmox PA. Fitur cluster menjamin high availability dan memudahkan migrasi VM saat maintenance. Fitur backup otomatis mempermudah proses backup dan restore secara berkala dengan intervensi administrator yang minim. Lalu kekuatan penelitiannya yaitu menyelesaikan masalah nyata di lingkungan pemerintahan OPD terkait peningkatan kebutuhan server dan kesulitan maintenance dengan solusi cloud infrastructure as a service. Memanfaatkan platform open source Proxmox PA yang efisien memiliki web interface terintegrasi dan menggunakan KVM hypervisor dengan performa yang baik dilengkapi dengan skema jaringan detail LAN, MAN, WAN, VPN, VLAN, serta fitur cluster dan backup yang meningkatkan keandalan sistem high availability. Terakhir, hasil pengujian performa ditunjukkan dengan statistik resource server dan VPS saat peak time. Aplikasi absensi dengan kurang lebih 1.500 pengguna, membuktikan kemampuan Proxmox VA menangani beban besar. Lalu, adapun kelemahannya dari penelitian ini yaitu meskipun menggunakan metode kualitatif terapan, hasil yang disajikan bersifat teknis atau monitoring dan statistik resource dan kurang mendalami perspektif kualitatif dari pengguna layanan
infrastruktur as a service seperti admin OPD mengenai efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan cloud. Data, data statistik resource disajikan dalam bentuk grafik tanpa angka rata-rata yang eksplisit di narasi yang membuat interpretasi visual menjadi dominan. Lalu kesimpulannya, implementasi cloud computing dengan metode infrastructure as a service pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandingan Kabupaten Pidi berhasil menggunakan Proxmox VS sebagai platform. Implementasi ini efektif menekankan biaya pengadaan server dan memaksimalkan pemanfaatan server fisik melalui virtualisasi. Proxmox VE terbukti andal dalam mengelola resource VPS untuk jumlah pengguna yang besar tanpa bottleneck. Didukung oleh fitur cluster untuk high availability dan backup otomatis manajemen yang mudah. Berikutnya yang ke-10, judulnya yaitu pemanfaatan aplikasi on-cloud pada sistem keamanan cloud computing. Tahun publikasi 2021, penulis Edi Rahmat, Saleh Dwiyatno, Sulistion, Agus Irawan, dan Verly Setiawan. Tujuan penelitiannya yaitu mencari solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan data yang belum terintegrasi, mudah hilang, dan masih mengandalkan penyimpanan lokal atau eksternal di UPTD Jalan dan Jembatan Serang Cilegon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Solusinya adalah membangun private cloud berbasis cloud computing menggunakan on-cloud untuk menyimpan penyimpanan terpusat dan menambahkan keamanan agar setiap user tidak dapat mengakses data user lain. Subjek penelitiannya yaitu UPTD Jalan dan Jembatan Serang Cilegon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Metode penelitiannya itu menggunakan metode yang melibatkan tahapan identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengembangan sistem, dan pembuatan laporan. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, interview, atau wawancara, dan observasi. Langkah penelitiannya yaitu identifikasi masalah dan studi literatur terkait cloud computing dan cloud storage. Pengumpulan data melalui studi literatur, interview, dan observasi. Pengembangan sistem atau perancangan membuat use case dan activity diagram seperti login, pembuatan user, upload, atau read data. Implementasi. Pemasangan on-cloud dan penyetingan grup di on-cloud untuk membagi hak akses user antar subbidang. Pengujian fitur-fitur yang berjalan menggunakan black box testing. Dan berikutnya adalah pembuatan laporan. Hasil penelitian yaitu sistem penyimpanan terpadu berbasis private cloud yang dibangun berhasil mengurangi penggunaan penyimpanan pada perangkat lokal dan menambah kapasitas tanpa hardware tambahan. Lalu kekuatan penelitian memberikan solusi praktis dan efisien dengan private cloud menggunakan on-cloud untuk masalah penyimpanan data yang tidak terintegrasi dan mudah hilang di instansi pemerintah. Manfaatkan software gratis on-cloud yang user-friendly dan sumber daya komputer yang sudah ada di kantor sehingga biaya investasi infrastruktur minim. Kelemahan penelitian pengujian yang dilakukan hanya menggunakan black box testing untuk menguji fungsionalitas fitur berjalan dengan lancar, tidak ada pengujian performa sistem, misalnya load testing atau stress testing yang penting untuk sistem cloud dengan banyak user. Kesimpulan, pembuatan local cloud menggunakan on-cloud dengan pengaturan grup untuk membagi hak akses user berhasil diimplementasikan di kantor pekerjaan umum Kota Serang. Sistem ini beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya komputer yang ada. Keamanan data terjamin karena setiap user dibatasi aksesnya ke data sub bidang lain dan pengujian black box testing menunjukkan fitur berjalan dengan lancar. Solusi ini efektif mengurangi ketergantungan pada penyimpanan lokal eksternal. Lalu
Yang ke-11 judulnya pengenalan pemanfaatan cloud computing dalam pengembangan desa wisata budaya di Desa Punturan. Tahun publikasi 2022, penulisnya Samsul Huda. Tujuan penelitian mengenalkan teknologi cloud computing kepada masyarakat dan pengelola desa Punturan agar dapat mengadopsi layanan cloud untuk memaksimalkan publikasi desa wisata budaya Punturan. Subjek penelitiannya itu masyarakat desa, pengelola desa wisata budaya Punturan, perwakilan kelompok Karang Taruna di Desa Pelunturan dengan 16 peserta, serta ada 10 peserta Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan 14 peserta dari mahasiswa atau mahasiswi Unpad Surabaya. Metode penelitiannya menggunakan metode kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan tahapan koordinasi dengan mitra NGO, ULAP, koordinasi dengan mitra desa pelunturan, persiapan pelaksanaan kegiatan, dan luaran. Langkah penelitiannya, inisiasi kegiatan, koordinasi dengan NGO ULAP dan mitra desa pelunturan untuk kesepakatan rencana kegiatan dan partisipasi. Persiapan kesiapan materi, serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Sabtu 4 Desember 2021 di Balai Desa Punturan melalui presentasi. Hasil penelitiannya yaitu kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada 4 Desember 2021 di Balai Desa Punturan. Peserta dikenalkan pada teknologi cloud computing dan 6 pilihan materi termasuk aplikasi cloud yang dimanfaatkan. Kekuatan penelitiannya, tema penelitian relevan yaitu pemanfaatan teknologi modern cloud computing untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat desa. Kelemahannya, penelitian berupa pengenalan dan pelatihan sehingga belum mengukur dampak nyata dan keberlanjutan dan dari adopsi cloud computing oleh masyarakat dan pengelola desa. Kesimpulannya, kolaborasi Untek Surabaya dengan NGO UNAP Denmark dalam pelatihan interaksi digital berhasil mengenalkan teknologi cloud computing dan penerapannya dalam pengembangan desa wisata budaya Bunturan. Diharapkan pemanfaatan aplikasi cloud yang mudah, gratis, dan ringan ini akan membuat desa Bunturan semakin berkembang dan sejalan dengan rancangan perwujudan desa wisata budaya. Lalu yang ke-12 judulnya implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Tahun publikasi 2020 dengan penulis Ika Nurul Abidah, Mufti Ali Hamdani, dan Yusuf Ambrozi. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah cloud computing mungkin diterapkan pada sektor pendidikan serta manfaat yang diberikan oleh cloud computing. Subjek penelitiannya penerapan dan manfaat cloud computing pada sektor pendidikan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan langkah penelitiannya identifikasi masalah menggunakan cloud computing, implementasi dan manfaatnya di sektor pendidikan. Metode menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur, menelaah jurnal, laporan buku, berita online, dan analisis dan pembahasan mendeskripsikan cloud computing, model-modelnya, implementasi di sektor pendidikan, kendalanya, dan manfaatnya. Layanan-layanan yang disajikan oleh cloud computing memiliki beragam manfaat, utamanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sektor pendidikan. Kekuatan penelitian yaitu relevansi topik. Langkah-langkah penelitiannya yaitu identifikasi, membuat pertanyaan penelitian, research question, pencarian literatur, mengumpulan informasi dari Google Scholar dengan kata kunci dan rentang waktu dari 2018 hingga 2022. Penyaringan atau kelayakan, menentukan apakah artikel yang terkumpul layak digunakan dalam analisis SLR berdasarkan kinerja inklusi. Ekstraksi data dan analisis, menganalisis hasil penelitian terlebih dahulu dan membandingkan metode keamanan. Kesimpulan, menghasilkan kesimpulan dan ide untuk proyek penelitian di masa mendatang. Hasil penelitiannya, strategi keamanan yang paling banyak digunakan berdasarkan penelusuran SNR. Strategi pengamanan data yang paling banyak digunakan pada cloud computing adalah Network Intrusion Detection System atau NIDS dengan 15.800 hasil penelitian. Metode keamanan lain honeypot 10.100 hasil, cloud traceback
8.350 hasil, dan metode autentikasi 3.150 hasil. Kekuatan penelitian menggunakan metode SLR yang sistematis dan terstruktur meninjau literatur terkait topik keamanan cloud computing yang masih up to date dalam rentang 2018 hingga 2022. Berikutnya berhasil mengidentifikasi dan membandingkan berbagai strategi keamanan yaitu NIDS, honeypot, cloud traceback berdasarkan volume penelitian di Google Scholar. Lalu kelemahan penelitiannya yaitu penelitian ini hanya berupa tinjauan literatur sistematis dan tidak melakukan implementasi atau pengujian langsung di lapangan. Analisis perbandingan metode keamanan hanya didasarkan pada jumlah hasil penelitian di mesin pencari Google Scholar, bukan pada efektivitas atau performa teknis aktual dari setiap metode. Lalu kita ada kesimpulannya yaitu cloud computing adalah teknologi revolusioner yang memerlukan strategi keamanan yang efektif, terutama untuk layanan publik. Berdasarkan tinjauan sistematis yang dilakukan, strategi keamanan data yang paling banyak digunakan pada cloud computing adalah Network Intrusion Detection System (NIDS). Penerapan cloud computing agar efektif dan efisien harus dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan mencocokkannya dengan jenis layanan dan cloud computing yang sesuai, serta terus meningkatkan pendekatan keamanan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman. Jurnal ke-14 yaitu dengan judul Analisis Performa Network Cloud dengan Metode Quality of Service pada penyedia teknologi layanan cloud computing Microsoft Azure dan Amazon Web Service. Tahun publikasi 2020, penulisnya Abel Natalia Widyastoro, RD Rohmat Saifuddin ST ST.MT, dan Ahmad Al-Ma'arif Eskom MT. Tujuan penelitiannya yaitu menguji performa network antara dua penyedia layanan cloud besar di dunia yaitu Microsoft Azure dan Amazon Web Service. Tujuannya adalah untuk membangun pengguna yang akan memilih layanan cloud. Objek penelitiannya yaitu jaringan cloud pada penyedia layanan Microsoft Azure dan Amazon Web Service. Metode penelitian yang digunakan yaitu Quality of Service untuk membandingkan tingkat performa. Langkah-langkah penelitiannya yaitu merancang environment cloud dengan 3 size VM yang berbeda pada setiap penyedia layanan. Menggunakan masing-masing 2 VM per size, satu server, satu klien. Menempatkan VM pada availability zone yang sama agar dapat terkoneksi. Melakukan uji coba parameter quality of service, jitter, data loss, latensi, throughput menggunakan 3 tools berbeda. Menganalisis hasil rata-rata dari 5 kali testing untuk setiap parameter dan membandingkannya antara Azure dan AWS. Hasil penelitian jitter, semua size Azure memiliki nilai jitter lebih rendah dan lebih stabil dibanding AWS. Hasilnya mendekati 0 yang merupakan hasil sangat baik. Data loss. Untuk size small dan medium, Azure lebih baik dari AWS. Untuk size large, AWS lebih baik 0% data loss. Kedua penyedia menghasilkan nilai yang sangat kecil mendekati 0. Latensi. Semua size AWS memiliki nilai yang lebih baik. Latensi lebih kecil dibandingkan Azure. Throughput. Semua size Azure mengungguli AWS dari segi throughput yang dihasilkan. Lalu kesimpulan akhir dari tabel 10 yang di jurnal, Azure mengungguli AWS di hampir semua parameter kecuali latensi dan data loss pada size large. Performa jaringan pada cloud environment Azure lebih baik dibandingkan AWS. Dari segi biaya, Azure mengungguli AWS dengan price per hour yang lebih murah untuk virtual machine yang kemampuannya setara. Kekuatan penelitian fokus pada topik yang relevan bagi penggunaan layanan cloud dengan melakukan benchmarking dua penyedia layanan besar Azure dan AWS. Menggunakan metode quality of service dengan 4 parameter jaringan esensial, jitter, data loss, latency, throughput. Menyajikan data pengujian yang lebih kelemahan penelitian meskipun membandingkan performa dengan biaya, jurnal tidak menyajikan atau
data atau label perbandingan harga atau BIPM yang setara secara eksplisit hanya klaim bahwa Azure lebih murah. Jurnal tidak menjelaskan kriteria atau indeks yang digunakan untuk menentukan kategori penilaian Typhoon tampil pada tabel 12 yang semuanya dinilai sangat bagus. Pengujian hanya dilakukan dalam availability zone yang sama, yang mungkin tidak merepresentasikan performa network untuk koneksi global atau multi-region. Kesimpulannya adalah analisis performa jaringan cloud menggunakan metode Quality of Service menunjukkan bahwa Microsoft Azure memiliki performa jaringan yang lebih baik dibandingkan Amazon Web Service. Azure mengungguli AWS di hampir semua parameter Quality of Service di jitter, throughput, dan data loss untuk small dan medium size, kecuali latensi dan data loss pada size large. Selain itu, Azure juga mengungguli AWS dari segi harga, price per hour untuk virtual machine yang kemampuannya setara. Dan jurnal ke-15 yaitu perancangan software as a service untuk sistem pelayanan jasa laundry berbasis cloud computing pada Nizar Laundry. Tahun publikasi 2023, penulisnya Ahmad Syarif dan Samsuri. Tujuan penelitiannya yaitu merancang pengembangan sistem layanan jasa laundry dari sistem sebelumnya yang digunakan Nizar Laundry berbasis cloud computing menggunakan metode software as a service. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kekurangan fitur pada sistem yang ada dan memudahkan pengusaha laundry lain untuk menggunakan sistem ini, yaitu untuk menghemat biaya dan waktu, serta memudahkan pelanggan dalam mencari laundry dan mendapatkan informasi proses laundry yang terupdate. Subjek penelitiannya sistem pelayanan jasa laundry yang digunakan oleh Nizar Laundry. Metode penelitiannya itu menggunakan dua metode. Analisis layanan proses bisnis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengamatan dan wawancara ke lapangan. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Tujuannya itu menyesuaikan kebutuhan yang dialami Nizar Laundry. Nah, langkah-langkah penelitiannya itu analisis layanan proses bisnis, mengamati dan mewawancarai Nizar Laundry untuk mengidentifikasi kekurangan sistem yang sedang berjalan. Analisis kebutuhan sistem menentukan kebutuhan fungsionalitas untuk tiga aktor pengusaha, karyawan atau admin, dan pelanggan. Perancangan SaaS merancang sistem tambahan dan peningkatan fitur berbasis software as a service. Bertujuan memvalidasi rancangan sistem dengan pihak Nizar Laundry. Kesimpulannya menyimpulkan bahwa rancangan sistem telah terima dan didukung. Maaf, hasil penelitiannya telah ditentukan beberapa fitur tambahan yang diperlukan dari sistem yang sedang digunakan. Rancangan sistem yang diusulkan meningkatkan fitur seperti informasi proses laundry terupdate bagi pelanggan, rekap pekerjaan, dan pembagian honor karyawan, multi monitoring laundry untuk pengusaha, permintaan penjemputan laundry, dan absensi staf menggunakan QR code. Kekuatan penelitian, topiknya relevan, menyelesaikan masalah nyata di usaha jasa laundry dengan mengadopsi teknologi cloud computing yang modern. Mendengarkan SaaS menawarkan solusi yang mudah dan murah bagi pengusaha laundry lain untuk memiliki sistem teknologi layanan jasa laundry sendiri. Fitur inovatif merancang fitur yang mengatasi masalah operasional spesifik seperti rekap atau honor karyawan, multiple monitoring, dan masalah pelanggan, yaitu informasi proses update dan request penjemputan. Kelemahan penelitiannya, tahap penelitian terbatas, penelitian hanya sampai pada tahap perancangan dan analisis kebutuhan, belum sampai pada tahap implementasi dan pengujian sistem yang sebenarnya atau development. Generalisasi, fokus utama adalah pada kebutuhan user laundry, meskipun tujuannya untuk digunakan oleh laundry lainnya. Saran next step. Saran tambahan untuk fitur pencarian lokasi laundry terdekat menunjukkan bahwa fitur tersebut belum termasuk dalam perancangan saat ini. Kesimpulannya, perancangan sistem pelayanan jasa laundry berbasis cloud computing dengan metode SaaS telah berhasil dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh user laundry. Rancangan sistem ini mencakup fitur tambahan penting
seperti pemanfaatan proses launcher update, rekapolder karyawan, dan multiple monitoring. Pihak Nissan ini telah menerima dan mendukung rancangan ini karena dinilai mudah dan murah, dan diharapkan dapat diterapkan oleh usaha laundry lainnya. Oke, berdasarkan hasil review 15 jurnal ini, ternyata penerapan cloud computing itu sangat-sangat, ternyata penerapan cloud computing itu tuh sangat-sangat bisa dimanapun. Ternyata penerapan cloud computing itu sangat-sangat bisa dimanapun. Contohnya di bidang pendidikan, di bisnis, usaha, dan lain-lain sebagainya itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan. Dan untuk kedepannya mungkin akan ada perkembangan yang akan lebih maju dan juga penelitian yang lebih baru. Dan juga cloud computing dalam penerapannya juga membantu efisiensi biaya dari yang sebelumnya menggunakan infrastruktur fisik seperti server yang ada di bangunan yang tradisional. Itu memakan biaya hingga puluhan juta. Dengan mengganti sistem cloud computing atau yang menggunakan sistem penyimpanan awan, itu sangat-sangat memangkas hingga hampir 98%. Sungguh luar biasa menggunakan pemanfaatan teknologi cloud computing ini. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.